Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para ulama, khususnya Sayyidina Riyal Habib Al-Arifillah Kutub Ahmad Abdul Atas, lebih khusus lagi guru kita semuanya Habib Abdullah Bagir bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Abdul Atas, mudah-mudahan panjang umur sehat. Doakan setiap bersurat, mudah-mudahan Habib Abdullah Bagir sehat walafiat, panjang umur, selalu membimbing kita semuanya. Pejabat pemerintah baik yang sipil, Polri atau TNI yang kami hormati, hadirin dan hadirat berahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kemarin kita semuanya diberikan taufik dan hidayah bisa menghadiri majlis yang sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan insya Allah mengobati hati kita semuanya. Yang dibaca oleh Habib Abdul menerangkan bahwa manusia itu jadi baik karena hati baik. Manusia itu jadi jelek karena hati sakit. Karena itu harus kita tugasnya menyehatkan hati, memperbaiki hati. Nabi bersabda, ala inna fil jasad mudghah, idza salaha salaha biha sa'irul jasad wa idza fasada sa'irul jasad, ala wa hiyal qalb. Di tubuh manusia ini ada segumpal daging, kalau baik semuanya tubuh ini. Kalau jelek semuanya tubuh ini, yaitu hati. Wa'ad da'il galab, wa'ad da'il galab al-ghaflah adillah. Paling bahayanya penyakit hati kalau lupa sama Allah. Kalau lupa sama Allah ini berarti hati kita ini sakit. Termasuk bagian lupa kepada Allah adalah lupa akhirat. Dia menganggap dunia ini segala-galanya, sehingga mempertaruhkan akhiratnya walaupun disiksa dalam neraka Allah. Tahu tentang urusan duniawi dengan mendetail, tapi dia tidak paham bagaimana matinya husnul khotimah, husnul khotimah. Dia tidak paham bahwa kuburnya jadi kebunan surga atau jadi jurang neraka. Dia tidak paham bagaimana keadaan kiamatnya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka paham tentang kehidupan dunia, bahkan bertitel-titel lihat, tapi lupa bagaimana nasibnya hingga sakaratil maut. Bagaimana nasibnya ketika ada fitnah kubur. Bagaimana nasibnya ada di hisab nanti di hari kiamat. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayat dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang yang dia tidak pernah berpikir akhiratnya, ketika ketemu dengan Allah, Allah ridha kepada dia, nggak berpikir ridha Allah, nggak berpikir rahmat Allah, nggak berpikir husnul khatimah, dan dia cuma puas dengan kehidupan dan dunia, harta yang berlimpah, pangkat yang tinggi, dihormati di mana-mana, merasa tenang, puas dengan itu, tapi lupa dengan ayat-ayat Allah. Cerita neraka biasa, cerita adab biasa, cerita kiamat biasa,
orang demikian ini tempatnya nanti di akhirat neraka Allah. Karena ulah perilaku mereka sehingga berani meneguh khamar, sehingga berani mengkonsumsi narkoba, sehingga berani berzina, sehingga berani mencuri, sehingga berani korupsi, sehingga berani sumpah palsu dan lain-lainnya. Itu semuanya karena lupa maaf, lupa akhiratnya, saudara. Termasuk daripada ghaflah anillah, lupa kepada Allah adalah banyak melakukan dosa. Saudara, kalau jadi orang mukmin itu takut jadi dosa, lebih takut daripada dibakar oleh api. Karena itu Nabi menggambarkan al-mukmin yara dunubahu kajabal yakhafu yaba alaih, wal munafiq yara dunubahu kadubabatin marrat ala anfihi wa qala hakada. Orang mukmin itu melihat dosa itu seperti gunung yang runtuh yang menimpa pada dia, ketakutan setiap saatnya. Orang munafik, nih orang yang sakit hatinya itu orang munafik, fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit nih. Orang munafik dia merasa dosa itu seperti lalat yang hidup ada di hidungnya, cuma diusir enteng. Ini ghaflah, saudara. Dosa ini harus kita berhati-hati. Sakit tohir kalau mati separah apapun akan selesai penyakitnya. Sakit hati kalau mati semakin sakit. Bahaya. Obati. Dosa-dosa itu harus kita takuti lebih daripada corona, lebih daripada kanker. Karena itu akan membuat kita celaka sampai akhirat. Tahukah Anda siapa orang selamat ada di akhirat? Orang yang pangkatnya tinggi, orang yang kaya raya. Illa man atallaha biqalbin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Orang yang selamat hatinya, yang sehat hatinya. Penyakitnya hati itu dosa. Jangan digemari, jangan disenangi, jangan dijadikan hiburan. Di antaranya penyakit hati yang lebih bahaya lagi daripada dosa, yaitu al-mujaharah, membanggakan dosanya. Alhamdulillah. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku ini masih ada harapan untuk dimaafkan nih, masih bisa selamat, kecuali yang terang-terangan dia. Wa minal muhajarati wal mujaharati, termasuk orang yang membanggakan, yaitu malam hari dia berdosa, dia berbuat maksiat, ditutup sama Allah, ada yang tahu. Pagi hari ngomong, ya fulan ini fa'altul barihakana. Tadi malam, wah aku menikmati seorang perempuan, aku masuk diskotik, aku melakukan ini, aku melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kalau ada orang yang terang-terangan sampai menyatakan menginjak hutan atau yang lainnya, awas lu, hati-hati bang. Inti selain bertobat, syahadat lagi. Nggak cukup bertobat, syahadat lagi. Khawatir itu akan membuatkan murtad, keluar dari agama Allah. Tiket selamat di neraka adalah Islam. Tiket masuk surga adalah Islam. Tanpa Islam nggak mungkin kamu masuk surga dan pasti masuk neraka. Awas, hati-hati, jangan dibuat main-mainan. Kemudian saudara, yang bisa mengakibatkan penyakit ghaflah yaitu suhbatul ghafilin, berteman dengan orang yang lupa kepada Allah. Jangan. Kita harus sabar, tekun, selalu hadir majlisnya orang ingat kepada Allah. Seperti majlis ini, masya Allah, nikmatnya luar biasa.
Kita digiring mulai kemarin jam 4:30 sampai sekarang semuanya fikir. Semuanya kita diingatkan akhirat, diingatkan amal soleh, diingatkan Allah, diingatkan Rasulullah, dicintakan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Wasbir nafsaka amma ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinata al-hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Kalau dengan orang yang selalu berdoa siang dan malam, gabung. Jangan karena urusan duniawi itu nggak bergabung, sayang. Gabung dengan mereka. Jangan kamu patuh, jangan kamu itu senang dengan orang yang aku lupakan daripada berzikir, kata Allah. Apalagi kelakuannya luar biasa. Inti sudah tidak senang dengan orang soleh, senang dengan orang yang nyanyi, jadi idola lagi. Awas, jangan demikian. Luar biasa kemarin tadi. Termasuk yang menyebabkan hati sakit meninggalkan Jumat. Karena cuma menerjemahkan yang kemarin, saudara, yang masih ingat. Man taraka thalatha jum'ain taba Allah ala qalbih, kata Nabi. Siapa orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, Allah sudah tutup hatinya. Tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Nih kadang-kadang perusahaan melarang pegawainya sholat Jumat. Tutup Pak, itu semuanya perusahaan. Itu akan menyebabkan hati mati, hati ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh demikian ini. Dan termasuk bagaimana cara untuk sehat hati menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Man hafadha 'ala shalawati fi jama'atin lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang dia tadi itu menjaga sholat 5 waktu berjamaah, tak dicatat dari golongan orang yang lupa. Saya mau tanya, kita aja hitung-hitungan aja skala logika. Milih mana? 1 juta dengan 27 juta. Milih mana? Yang cerdas pasti nyatakan 27 juta. Yang milih 1 juta, goblok nih. Sholat duhur sendiri berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat duhur berjamaah berapa rakaat? 27. Sholat duhur sendiri 4 rakaat. Sholat duhur berjamaah juga 4 rakaat. Cuma tingkatannya 1 derajat, berjamaah 27 derajat. Milih mana? Masih banyak sholat sendiri. Ini cerdasnya sama duit, tapi sama pahala nggak cerdasnya. Karena itu jaga sholat berjamaah. Rugi kalau sholat sendiri. Dan termasuk yaitu bagiannya untuk mengobati hati. Qiyamul lail. Manggama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Wa man qama bi 100 kutiba minal qanitin. Wa man qama bi 1000 kutiba minal muqantarin. Itu hadisnya. Siapa orang yang qiyamul lail, dia tadi itu bisa dengan 10 ayat Quran, dia selamat daripada penyakit rohani. Tapi kalau ditingkatkan saja, tapi banyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Bismillah. Kita harus paham, ini Habib Ahmad nih yang diceritakan bukan pabriknya, yang diceritakan bukan hartanya, yang diceritakan bukan tanahnya, yang diceritakan bukan jabatannya. Habib Ahmad bukan presiden, bukan DPR, ibadah kepada Allah. Itu nilai hidup. Jangan kita bergeliman dunia, lupa akhirat, nggak berfungsi hidup. Kamu pasti akan menyesal yang ada di akhirat. Dosanya atau ibadahnya. Mau kita rencanakan umur yang semakin singkat ini masih untuk lupa? Ya akhi, Nabi pernah ditanya, man aqyasun nas, siapa manusia yang paling cerdas ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab manusia yang paling cerdas itu yang paling tinggi pangkatnya,
Tapi Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dada. Manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematiannya dan paling bagus persiapannya untuk mati. Bukan mempersiapkan kafan atau kuburan, mempersiapkan dengan memperbanyak amal soleh. Hitung ini, hitung umur ini setiap saatnya ya ikhwani. Ada insyaallah satu cerita seorang soleh. Dia ditamui sama rombongan. Ditamui dengan rombongan. Dan orang soleh ini dia selalu menjamu tamunya. Panggil satu muridnya atau bulannya, potongkan kambing, buatkan untuk jamuan tamu-tamu ini. Potong kambing saudara. Rupanya dalam pemotongannya tadi itu keliru. Kalau syarat-syarat pemotongan tadi itu tidak lengkap, berarti kambing yang dipotong jadi bangkai. Kalau jadi bangkai berarti najis, haram dinikmati. Hurrimat alaikumul maidah. Lapor si murid ini, guru minta maaf, kambing nggak bisa dimasak, kambing nggak bisa dinikmati karena salah dalam pemotongannya jadi bangkai. Guru ini berubah bedanya. Menangis nih guru, menangis dengan sekencang-kencangnya. Murid ketakutan guru. Guru, kami akan sanggup mengganti yang lebih besar, bahkan 10 kambing pun kami akan sanggup mengganti. Kata guru, bukan menangisi kambing yang mati, tapi itu mengingatkan aku bagaimana kambing ini kita rencanakan jadi makanan untuk kita nikmati. Akhir umurnya keliru, maka jadi bangkai. Aku sholat 5 waktu, aku qiyamul lail, aku baca Quran, aku dakwah, aku mengajar, aku beribadah. Khawatir akhir umurku aku salah seperti kambing ini, semua amalku jadi bangkai, tidak bisa aku nikmati. La ilaha illallah. Siapa yang menjamin Anda akan husnul khatimah? Siapa yang akan menjamin Anda akan selamat daripada azab kubur? Karena itu ya ikhwani, cukup daripada ghaflah. Cukup kita lupa. Cukup kita menjadi orang-orang yang salah. Sekarang saatnya kita ada di bab, ada pintu untuk mendapatkan rahmat Allah. Ada di makbarahnya, ada di bolehnya Habib Ahmad. Ayo kita bertobat kepada Allah. Kita niatkan di sini untuk supaya kita bisa menggunakan sisa umur kita bertakwa dan meningkatkan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rabb. Mudah-mudahan Allah masih takdirkan kita ketemu di tahun yang akan datang. Khair wa afiyah. Mudah-mudahan kita saksikan para habaib ini semuanya, para ulama ini semuanya. Mudah-mudahan Allah mereka memberikan panjang umur, sehat walafiat untuk bisa kita saksikan kembali mereka di tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Mudah-mudahan masuk dalam bulan Ramadan sehat walafiat. Allah jadikan kita beruntung dengan meningkatkan takwa dan taat. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, tapi Allah sampaikan insyaallah Ramadan berikutnya fi khair wa afiyah. Dan mudah-mudahan sebelum meninggal dunia Allah jadikan kita menjadi orang-orang tua yang beruntung, mempunyai anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat, anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.